Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini marilah kita menyimak warta jemaat pada hari Minggu 31 Mei 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat di masing-masing rumah anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Majelis, hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Rumuat Kolondam atas kelahiran anak kedua, Putri, pada tanggal 28 Mei 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo, Bitung. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu Rayon, Kompelka Biprah dan lansia selama bulan Mei ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri dengan nomor rekening 150 0010 326 344 atau dengan secara tunai menghubungi Majelis Rayon, bendahara jemaat atau dibawa ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Mohon dukungan doa atas kedatangan Evangelis Okta Lapian MDiv dan Evangelis Daniel Lumi Sarjana Teologia untuk melayani di Gemim Kristus Bitung. Puji Tuhan, penyaluran untuk bantuan kepada jemaat yang terdampak COVID-19 sudah terlaksana dengan baik. Mohon doakan untuk penyaluran tahap yang kedua. Bagi jemaat yang terbeban untuk membantu jemaat lainnya yang terkena dampak COVID-19, harap menghubungi Sekretaris Jemaat Penatua Netwin Lakaoni. TKNISI Bitung sudah membuka dan menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021 dan dapatkan diskon 30% untuk uang pangkal dan SPP, kuota terbatas dan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Mohon hubungi Majelis Rayon masing-masing. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk lanjutan pembangunan aula. Dan bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lilik Katian Dago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun pada tanggal 31 Mei 2020,
Saudari Miracle Silano, Saudari Pinkan Pukoliwutang, Saudara Rivaldo Laili. 2 Juni 2020, Bapak Billy Maliota, Ibu Femi Kusuma Mangerongkonda, adik Yates Atomals. 3 Juni 2020, Saudara Yitro Rasubala. 5 Juni 2020, Saudari Kesia Rompas. 6 Juni 2020, Bapak Jeffrey Marsudi, Bapak Budianto, Ibu Welni Lombokli, Saudara Samuel Cornelis, adik Samuel Tualage. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu, mari saat ini kita semua yang mencintai Tuhan datang kepadanya, kita memuji Dia. Bersama-sama kita angkat pujian dari KPPK nomor 4, yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel sampai sorga mulia. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel sampai sorga mulia, sampai sorga mulia. Menuju ke Sion, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Kita tahbiskan ibadah di hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun ke atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan.
Dari KPPK nomor 52, ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas. Manusia merupakan umat yang berdosa, dan pengakuan dosa adalah tanda penyesalan umat atas segala kesalahan yang diperbuatnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Bait yang ketiga, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh. Katakan, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari masing-masing kita tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, segala pergumulan kita yang membuat kita kadang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Pikiran kita yang berdosa, perkataan kita yang berdosa, bahkan perbuatan kita yang berdosa, kita akui di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan daripadanya. Tuhan, ini kami semua, kami yang datang dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami sering kali melakukan hal-hal yang berdosa kepada orang-orang sekitar kami, suami, istri, anak-anak, orang tua,
Bahkan saudara-saudara kami, seringkali apa yang kami perkatakan, bahkan apa yang kami perbuat menjadi batu sandungan dan menyakiti mereka. Dan kami tahu itu adalah perbuatan yang menyakiti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami datang mengaku di hadapan Tuhan. Kami memohon sekiranya Tuhan mau mengampuni kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu dan kembali hidup untuk berkomitmen mau setia melakukan kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan, dan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua diambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita yang berdosa dan juga yang telah menuntun kita menjalani hidup yang menghasilkan buah kebenaran. Dengan bersama-sama memuji Tuhan, KPPK nomor 45, ku bernyanyi puji Yesus. Kita angkat pujian dengan bersuka cita. Kita memasyurkan Dia yang sudah menghapus segala dosa kita. Hatiku bersuka cita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Ialah Tuhanmu habisku, mati bebaskanku. Bait yang kedua, hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Ialah Tuhanmu habisku, mati bebaskanku. Saat yang indah ketika kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk diteguhkan oleh firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Lumi. Dan mempersiapkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. KPPK nomor 417, seperti rusa rindu air, biarlah jiwa kita selalu haus akan kebenaran Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati
segalanya bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sikap berdiri, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan untuk menyatakan kesiapan kita mendengar firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat dipersilakan duduk, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Evangelis Daniel Lumi. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya senang sekali boleh dapat melayani Tuhan di dalam ibadah ini. Di hari Pentakosta ini kita bersyukur, baik kita jemaat Gemim Kristus Bitung maupun jemaat Tuhan di seluruh dunia boleh merayakan, menghayati kembali makna turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kita akan belajar apa pentingnya, apa signifikannya Roh Kudus dianugerahkan dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau mengutus Yesus Kristus anak-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau selanjutnya mengutus Allah Roh Kudus menyertai kami sebagai hadiah bagi orang-orang percaya. Dan di hari ini kami memperingati hari turunnya Roh Kudus. Biar kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, Allah Bapa di surga, boleh kembali menerangi kami sehingga kami mengerti dan kemudian bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami semakin menyadari bahwa Engkau menyertai kami dan kami tidak sendiri lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami siap sedia mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita hari ini, kita ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi yang akan kita baca hari ini adalah ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 saja. Roma pasal 8 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Aku tak ditinggalkan sendirian. Aku tak ditinggalkan sendirian. Mari kita memperhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, selanjutnya, semakin kita melihat gambar ini, mari coba kita merasakan kira-kira di dalam hati kita merasakan apa nih? Gambar selanjutnya. Kemudian iya. Dan gambar yang terakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenung. Kira-kira setelah melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak pikiran kita, atau apa yang kita rasakan? Kalau melihat perbandingan dua gambar ini, Bapak Ibu, dua anak ayam, ada perbedaan antara dua anak ayam itu. Ketika merenungkan bagian ini, mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama seperti saya, yaitu baru kemudian mengerti apa makna anak ayam kehilangan induknya. Sedih, kurang bersemangat hidup, merasa sendirian, berteriak-teriak, ketakutan, dan berbagai macam perasaan. Kalau anak ayamnya yang di sebelah, wah, dia tidak terlihat ketakutan, dia penuh semangat, dia mengepakkan sayapnya, seakan-akan tidak ada yang ditakutkan di dunia ini. Inilah kesendirian, Bapak Ibu. Ketika melihat gambar-gambar ini, saya kemudian merenungkan tentang makna kesendirian. Jangan-jangan di masa-masa sekarang ini ada begitu banyak orang-orang yang merasa kesepian, merasa sendiri, bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian harus karyawannya dirumahkan, di PHK, atau dipotong setengah gaji. Berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu, ada orang yang bertanya, di mana Tuhan saat papanya, mamanya, kakak atau adiknya semua meninggal dunia karena COVID-19. Di mana Tuhan? Atau mungkin kita bertanya, kita belum kehilangan apa-apa, kita bertanya, sampai berapa lama? Minggu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari yang lalu, tepatnya tanggal 21. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita mungkin punya perasaan, wah, saya ditinggalkan sendirian ya. Tuhan naik ke surga, Tuhan pergi ke rumah Bapa, dan kemudian saya sendirian. Apakah benar demikian? Apakah orang percaya ditinggalkan sendirian? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini di hari Pentakosta ini, sesungguhnya kita tidak sendirian. Ada Allah yang menyertai kita, dan Allah Roh Kudus yang telah memerdekakan kita dan menghidupkan kita akan terus-menerus menyertai kita, akan terus-menerus berkarya, menemani, membela, bahkan menolong orang-orang percaya di dalam kelemahan, ketakutan,
dan kesendirian sekalipun. Puji Tuhan, ini berita penting bahwa Allah tetap menyertai kehidupan orang percaya. Mari kita melihat bagian ini lebih lanjut, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita membuka bagian kita akan melihat bahwa Roma pasal 8 itu berbicara tentang puncak dari penjelasan Paulus akan doktrin atau ajaran tentang keselamatan. Dan Allah Tritunggal muncul di dalam bagian ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi mari kita akan memperhatikan Allah Roh Kudus. Itu menjadi topik kita, karena hari Pentakosta berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya bagi kita sebelum kita membahas lebih lanjut adalah, Roh Kudus apa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan setiap saya, atau siapa? Banyak orang menganggap Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, menganggap Roh Kudus itu sebagai apa? Benda, bukan siapa, bersifat pribadi. Kenapa? Ada orang yang bahkan dengan legal merasa sah-sah saja, kemudian mau mengatakan, terima Roh Kudus sekarang, siap-siap, 1, 2, 3, terima Roh Kudus. Atau ada orang yang berpikir ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan pribadinya, maka seakan-akan ada tenaga, ada kuasa dalam dirinya yang bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, menengking roh-roh jahat, ataupun bahkan bersaksi, bernubuat, ataupun berbahasa roh. Dan seakan-akan Allah Roh Kudus dikendalikan oleh diri sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah Roh Kudus sesungguhnya adalah Allah di dalam Allah Tritunggal. Dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Pribadi. Kenapa Allah Roh Kudus dikatakan Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Karena Roh Kudus itu, Alkitab menyaksikan, ada pikiran sendiri, ada perasaan sendiri, dan ada kehendak sendiri. Alkitab mencatat bahwa ketika Allah Roh Kudus bisa atau punya pikiran sendiri tanpa perintah orang lain, contohnya Allah Roh Kudus itu menyelidiki hati. Ketika dikatakan Allah Roh Kudus punya perasaan, dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah Roh Kudus itu bisa berduka. Ketika orang percaya itu melakukan dosa terus menerus, maka itu mendukakan Roh Kudus. Kemudian punya kehendak bebas. Roh Kudus berdoa bagi orang percaya, memenuhi orang percaya, memimpin orang percaya. Dengan demikian Allah Roh Kudus itu bukanlah benda, tetapi pribadi. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu senantiasa. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan, jikalau penghibur, garis bawahi penghibur, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia, Roh Kudus, akan bersaksi tentang aku. Dari kedua ayat ini Bapak Ibu, kita dapat menemukan satu kebenaran, bahwa kata penghibur yang sama dengan Roh Kudus itu juga sama dengan kata penolong yang sama dengan Roh Kudus atau Roh kebenaran. Saya coba meneliti kata ini lebih lanjut Bapak Ibu. Ternyata dua kata, baik penolong maupun kata yang kedua yaitu penghibur, berasal dari satu kata Yunani yang dapat diartikan sebagai pribadi yang dipanggil untuk menolong, atau parakletos. Seorang parakletos biasanya dalam budaya Yunani kuno dipanggil untuk menjadi pribadi yang menolong seseorang yang ada dalam keadaan sulit, terdakwa, dihakimi, dan parakletos ini yang akan mendampingi, menolong dari pribadi yang terdakwa itu untuk mengajukan pembelaan. Jadi dengan demikian,
seorang penasehat, penolong dalam pengadilan, itulah yang disebut dengan Parakletos. Dan Roh Kudus disebut Parakletos, artinya pribadi yang mendampingi orang-orang percaya, pribadi yang menyertai orang-orang percaya. Di hadapan Allah yang akan menghakimi, ada Parakletos yang akan menolong. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gambar berikut ini adalah gambar yang tepat mengungkapkan bagaimana Parakletos itu. Di dalam satu ruang pengadilan, di depan ada hakim, di samping kanan ada pembela, dan di depan itu ada yang terdakwa. Dan Parakletos itu adalah pribadi-pribadi yang akan membela para terdakwa. Parakletos juga dapat berarti seperti gambar berikut, yaitu seseorang yang mendampingi klien tertentu ketika konseling. Di dalam satu ruang konseling, seorang konselor akan kemudian mendampingi pribadi, satu pribadi yang kemudian bergumul, menceritakan pergumulan, dan pribadi itulah yang kemudian konselor itu yang akan mendampingi. Dan itu juga disebut Parakletos, Bapak Ibu. Jadi Parakletos, penolong, penghibur, lebih dapat diterjemahkan sebagai seorang yang pribadi yang mendampingi. Dia tahu apa pergumulan seseorang, dia tahu bagaimana kliennya, dan dia menolong dan memberikan penghiburan. Itulah Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus sekali lagi bukan hanya sebagai kuasa, bukan sebagai tenaga saja, bukan hanya sebagai satu yang kita suruh-suruh. Roh Kudus adalah pribadi, dan pribadi ini bukan hanya sekedar pribadi, tetapi Allah, bahkan yang punya kuasa setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Itulah pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali kepada tema kita, yaitu aku tidak ditinggalkan sendirian. Dan kalau kita kembali mempelajari Roma pasal 8, kita akan menemukan beberapa hal yang kemudian akan memberikan kekuatan bagi kita. Mengapa pribadi ini sungguh-sungguh membuat kita akan merasakan saya tidak sendirian. Kalau kita melihat Roma pasal 8, kita akan menemukan bahwa Roma pasal 8 ini dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, dan ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita dapat mengatakan bahwa Roh Kudus memerdekakan dan menghidupkan orang percaya. Kalau perhatikan ayat kunci ayatnya yang kedua, di sana disampaikan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kalau kita bandingkan ayatnya bagian yang kedua, secara khusus ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian yang pertama adalah ternyata Allah Roh Kudus itu adalah pribadi yang memerdekakan. Dan bagian yang kedua, bahwa Allah Roh Kudus itu diam, tinggal, dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Kalau kita perhatikan bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa bagian yang pertama itu adalah masa lampau. Allah Roh Kudus di masa yang lalu telah memerdekakan orang percaya, telah memerdekakan. Di masa yang lalu orang berdosa yang dicengkram oleh cengkraman dosa, kemudian mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah Allah Roh Kudus memerdekakan orang percaya dari belenggu dosa. Dan saat itu, ketika orang percaya dimerdekakan, maka dampak dari kemerdekaan itu masih berlangsung sampai dengan sekarang ini. Allah Roh Kudus telah memerdekakan.
Bagian yang kedua disebut Allah Roh Kudus menghidupkan. Kalau meneliti lebih lanjut tentang kata hidup atau diam, di situ kita akan menemukan sebenarnya bahwa tensi yang digunakan dalam Alkitab Yunani menjelaskan bahwa sejak kita dimerdekakan, Allah Roh Kudus itu diam, terus-menerus diam, terus-menerus bekerja. Tensi yang digunakan adalah tensi yang continuous, bahwa Allah Roh Kudus diam, tinggal, bekerja terus-menerus. Seperti apa kerja Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara cepat sebenarnya kita dapat melihat ada 3 hal berkaitan dengan bagaimana kerja Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kata akan menghidupkan ini itu menunjuk kepada masa yang akan datang, bahwa Allah Roh Kudus yang sekarang ini bekerja, maka pada kehidupan yang kekal akan menghidupkan orang-orang percaya bersama-sama dengan Allah Bapa di surga nanti. Ini yang disebut dengan pemuliaan. Di dalam teologi Kristen ada yang disebut dengan teologi pemuliaan, glorification, dan ini kerja Allah Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-13, ini poin 2 dari Allah bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja dan berkarya, maka terjadi pengudusan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata Allah Roh Kudus membantu kita. Kalau kita gagal lagi dalam dosa, gagal lagi dalam dosa, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Seorang anak muda pernah berkata kepada saya, "Pak, saya malu dengan Tuhan. Saya malu, Pak. Seakan-akan mau ambil Alkitab saat teduh malu. Kenapa? Saya kok terus-menerus gagal ya di dalam pornografi. Ketika ambil gadget, lihat. Dan yang saya lakukan adalah nggak mau tergoda, tapi ternyata akhirnya jatuh lagi dan tergoda lagi. Jatuh lagi dan tergoda lagi." Seorang pengusaha mungkin akan berkata, "Pak, saya kadang malu untuk ke gereja. Sebenarnya saya udah stop dan berjanji untuk bertobat dari kecurangan. Tetapi kok saya gagal lagi, curang lagi." Seorang suami yang setia mungkin pernah berkata, "Pak, dulu saya bertobat dan disentuh oleh Roh Kudus. Maka saya berjanji untuk meninggalkan hubungan-hubungan yang dahulu, relasi-relasi dengan wanita lain, dan setia kepada istri saya. Tetapi kemudian saya jatuh lagi dengan godaan istri yang wanita yang cantik. Saya jatuh lagi, malu saya kepada Tuhan." Gimana nih Pak? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika Anda bergumul dengan itu, jangan menyerah. Ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam pengudusan hidup kita. Jatuh, kita bangkit lagi di dalam anugerah pengudusan Allah Roh Kudus. Kita dimampukan untuk mematikan perbuatan daging kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di bagian ketiga di dalam Roma pasal 8 ini dikatakan bahwa Allah Roh Kudus menolong di dalam kesesakan hidup. Allah Roh Kudus menolong di dalam kesesakan hidup. Pernahkah saudara mengalami bahwa ketika berdoa, doa tidak dijawab Tuhan? Doa 1 minggu menunggu, 1 bulan menunggu, 1 tahun menunggu, doa tidak dijawab Tuhan. Ada seorang ibu yang bergumul ketika menikah, supaya dikaruniakan anak oleh Tuhan. Harap-harap boleh dapat anak kembar. Boro-boro dapat anak kembar. Anak 1 aja, 1 tahun enggak dapat. Tahun kedua belum dapat. Tahun ke-12 belum juga dapat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin putus asa.
Sekali lagi, apakah Anda merasa bahwa doa Anda tidak dijawab Tuhan? Sehingga mau doa pun datang kepada Bapa sehingga kita nggak bisa ngomong lagi. Mau ngomong apa? Semua sudah kita omongkan. Pertanyaannya dalam hati, Tuhan dengar gak ya? Apakah Tuhan dengar keluh kesah saya? Apakah Tuhan dengar pergumulan saya? Di masa-masa ini Bapak Ibu, di Medan beberapa waktu yang lalu terdengar sempat heboh. Ketika ada seorang bapak, istrinya dipanggil Tuhan karena coronavirus. Dan kemudian bapak ini menjadi stres. Dia juga sudah terinfeksi. Dan dia bilang, saya akan menginfeksi begitu banyak orang. Saya akan keluar. Istri saya meninggal karena orang lain infeksi dia. Saya juga tertular. Tidak adil. Maka saya akan menularkan orang lain. Gak ada Tuhan, gak ada. Saya akan menularkan orang lain. Putus asa karena penyakit tertentu. Apakah kita mengalami itu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mengalami kesendirian, pergumulan seperti itu, ingat bahwa ada Allah Roh Kudus yang menolong dalam kesesakan hidup. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-26, di sana kita akan mendapati suatu penghiburan. Dibilang, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Allah Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah Bapa di surga yang menyelidiki hati tahu apa yang disampaikan Roh itu dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita nggak bisa ucap lagi, nggak bisa omong lagi, keluhan-keluhan kita nggak bisa terucapkan lagi, kita bahkan nggak bisa berdoa, dan kemudian ketika duduk di hadapan Tuhan kita meneteskan air mata, Bapak Ibu, ingat bahwa di saat itulah Allah Roh Kudus yang mendampingi kita sedang berdoa kepada Allah Bapa di surga. Kita nggak ngerti kata-kata Allah Roh Kudus yang didoakan buat kita. Kita nggak ngerti. Tapi Allah Roh Kudus justru sedang berdoa di saat itu, tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak bisa melihat Allah Roh Kudus, tetapi iman kita meyakini bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menutup khotbah ini, mari kita melihat kembali gambar ini, Bapak Ibu. Gambar ini gambar pengadilan. Di depan ada hakim, di samping ada pembela, dan yang duduk di kursi adalah pesakitan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini gambaran yang menolong untuk kita memahami bagaimana maksud dari Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah Bapa itu sama seperti hakim yang ada di depan. Hakim yang akan menghakimi terdakwa. Kita manusia diibaratkan sebagai terdakwa. Tetapi ada Allah Roh Kudus sebagai pembela yang akan membela kita. Ia akan bersaksi bahwa kita ini sudah percaya Kristus dan kita ini adalah milik Kristus. Ada pembela yang bersaksi bahwa kita ini sudah dibenarkan. Ada pembela yang mendampingi kita. Makanya ayat ini penting, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah sebagai hakim, Allah sebagai pembela, dan Allah sebagai penyelamat. Allah Bapa, Kristus, dan ada Roh Kudus. Dan dengan demikian Bapak Ibu, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak itulah Allah Tritunggal turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Meyakini kebenaran ini seharusnya membuat kita tenang, membuat kita tidak sendirian, membuat kita meyakini bahwa di dalam pergumulan kita Tuhan tahu, Bapak Ibu. Mari kita coba melihat satu video berikut ini.
Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad! Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad,
I know He's guiding me the entire way. Dari video ini Bapak Ibu kita mengerti satu hal, bahwa terkadang kita sama seperti Abby yang merasa bahwa ketika dalam pergumulan berat Allah pergi meninggalkan kita. Tidak ada lagi Allah. Allah sudah pergi. Bahkan ada orang yang sampai berkata, God is dead. Allah sudah mati. Sehingga dengan demikian dia meninggalkan iman percayanya. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Allah bekerja. Allah masih bekerja. Dan Allah terus menerus bekerja. Roh Kudus yang dianugerahkan bagi orang percaya mengingatkan kembali kita bahwa Roh Kudus pernah bekerja dalam hidup kita. Ketika dulu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus pribadi satu-satunya, dulu Allah Roh Kudus bekerja. Dan dampak dari kerja Roh Kudus itu, penebusan itu, masih tetap terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga memampukan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau berjuang dengan bergumul dengan dosa, kita tahu bahwa kita enggak sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang ada dalam membantu kita dalam mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi di dalam pergumulan kita, ketika kita lemah, ketika kita nggak bisa berdoa, ketika kita banyak sekali yang beban yang menindih, Roh Kudus mendampingi dan menghibur kita. Tetapi kita belajar juga bahwa pada masa yang akan datang nanti, di dalam kekekalan, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menghidupkan kita, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus dan berkumpul dengan Allah di surga nanti. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masa lampau Allah bekerja, Allah Roh Kudus menyertai. Masa sekarang Allah Roh Kudus menolong. Dan masa yang akan datang, di dalam kekekalan, Allah Roh Kudus tetap bekerja. Jangan pernah merasa sendirian lagi. Jangan pernah merasa tertuduh dan ketakutan. Jangan pernah merasa terdakwa oleh dosa. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, pribadi yang berharga di mata Tuhan, dan Dia akan menolong kita. Berkaitan dengan masa-masa sulit seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemik seperti ini, mari kita tetap melihat bahwa Allah terus menerus bekerja. Meskipun tidak terlihat, Allah nggak terlihat, tetapi Dia ada di samping orang percaya, menjaga dan menolong kehidupan orang percaya. Dia terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Pentakosta. Selamat kembali menghayati Roh Kudus. Dan selamat menghayati bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu teduh pribadi di hadapan Tuhan. Mari kembali kita ingat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Mari ambil waktu untuk bersyukur kepadanya dengan karyanya dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Kita syukuri apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita pribadi, bagi dunia ini, pada masa sekarang ini. Mari kembali merenungkan bahwa Allah menyertai kita, bahkan mendampingi kita dan menghibur kita. Dan bersyukur bahwa nanti di dalam kekekalan, Allah melalui Roh Kudus akan menghidupkan kembali kita dan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Mari berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roma pasal 8 mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Meskipun Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, tetapi Engkau menganugerahkan kami Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kami, yang menguduskan kami, yang akan memuliakan kami bersama-sama dengan Engkau.
Dan ini menjadi pegangan kami, bahwa Engkau menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Dan terima kasih ya Tuhan, ketika pada hari Pentakosta Engkau sudah menganugerahkan pribadi yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai pelayan Kristus, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam pergumulan tertentu. Mungkin ada pengusaha-pengusaha yang bergumul dengan bisnis dan usaha mereka. Mungkin ada suami istri yang bergumul untuk dosa mereka ataupun pergumulan pribadi mereka. Mungkin ada anak-anak muda yang bergumul dengan dosa-dosa tertentu, dengan mendapatkan pekerjaan, dengan mendapatkan pendamping hidup. Mungkin ada orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit tertentu. Setiap kami dalam pergumulan kami Tuhan, kiranya Engkau ingatkan kami bahwa ada Allah Roh Kudus yang bahkan menyertai kami, berdoa kepada Allah Bapa di surga, dan akan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang memberikan peneguhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita. Biarlah kita boleh tetap dikuatkan lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya menjadi tebusan selamat bagi kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan sambil kita memberikan persembahan, bersama kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 354, bait yang pertama dan yang kedua. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Musik saja memuji Tuhan. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai
Kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Lili Katiandago. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan negara kami Indonesia dan kota kecil yang kami tinggal saat ini, Kota Bitung, kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu memimpin dan menyertai kehidupan umat-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang mengarahkan kehidupan kami. Berkati Evangelis Daniel Lumi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan para majelis yang melayani di Jemaat Gemim Kristus Bitung. Biar kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka semangat di dalam melayani. Engkau memberikan mereka boleh saling bergandengan tangan satu yang dengan yang lain, sehingga nama Tuhan diagungkan, dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Gemim Kristus Bitung yang dalam pergumulan ekonomi maupun sakit penyakit. Biar Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan terus memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, sampai kepada aparat yang paling bawah. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka hikmat dan bijaksana, memberikan mereka rasa takut akan Tuhan ketika mereka mau melakukan tugas-tugas kenegaraan mereka. Lindungi Tuhan mereka, berikan mereka kuat dan sehat. Pagi hari ini juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter dan para perawat yang sedang berada di garis depan untuk mereka melayani dengan satu pelayanan yang mulia, melihat orang-orang yang sakit. Tuhan, Engkau tolong mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka kuat dan mereka terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dengan memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 53, Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pengamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini, esok dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada